Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mengundang saudara membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari pencobaan. Pencobaan ini adalah bagian dari kehidupan kita. Itu yang Tuhan katakan. Makanya pencobaan yang datang kepada kamu, atau pencobaan yang kamu alami, Tuhan ngerti gak ada pencobaan yang saudara alami? Nah, pencobaan ini dikatakan biasa dalam pengertian Tuhan tahu kita bisa menghadapi pencobaan itu. Kita dapat mengatasi pencobaan itu. Kita dapat mengalahkan pencobaan itu. Artinya kita ada kemampuan, baik sebagai diri kita atau kapasitas diri kita, dan apalagi kalau ada Tuhan di pihak kita. Apalagi kalau kita bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Kita ada kemampuan. Ada dua macam, tapi tujuannya sama. Pencobaan itu adalah mencobai kamu supaya jatuh dalam keimananmu, jatuh dalam kepercayaanmu, jatuh di dalam apa yang engkau pegang sebagai nilai tertinggi dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Itu pencobaan. Atau dalam bahasa lain, kalau engkau sudah punya pacar, ada orang lain yang datang kepadamu mencobai supaya engkau meninggalkan pacarmu. Atau yang sudah punya suami, ada laki-laki lain yang datang kepadamu yang coba mencobaimu dengan segala janji-janji manis, bahkan kopi pahit yang saudara suka pun supaya dari pencobaan itu diharapkan saudara itu meninggalkan kesetiaanmu dari suami. Tujuan pencobaan itu adalah menggagalkan kita dari suatu kesetiaan kepada sesuatu. Pencobaan ini ada dua. Yang pertama itu yang mencobai kita adalah iblis. Iblis memberikan segala ilham, janji-janji dalam pikiran kita, hati kita, untuk supaya kita itu mengikuti kata-katanya. Dan janji-janji itu bisa saja iblis pakai media massa, media sosial, teman-teman kita, untuk mencobai supaya kita itu tidak lagi setia kepada Tuhan yang kita imani, kepada Allah yang kita imani, kepada kebenaran yang kita pegang. Iblis selalu datang mencobai. Dan firman Tuhan katakan, kita ada kekuatan untuk mengatakan tidak kepada pencobaan-pencobaan iblis itu. Walaupun kadang datang mengiang-iang dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah mulai mempertimbangkan banyak hal dan sebagainya, kita mulai galau, tapi pada saatnya kita bilang no, tidak pada kata-kata cobaan itu. Apalagi kalau kita punya iman kepada Tuhan, itu hidup kuat, berpegang kepadanya. Pencobaan itu kita langsung katakan no. Tapi pencobaan yang kedua itu adalah dari diri kita sendiri. Ya memang mungkin ada ilham-ilham dari iblis, tapi dari keinginan kita sendiri. Ingat, Tuhan tidak akan mencobai kita. Tuhan hanya menguji kita. Apa beda pencobaan dan pengujian? Pencobaan itu menjatuhkan kita. Ujian mengangkat kita lebih tinggi. Jadi Tuhan hanya memberikan ujian. Nah, jangan sekali-kali katakan dalam iman kita bahwa Tuhan itu mencobai. Tuhan tidak mencobai. Tuhan hanya menguji. Ujian itu menguatkan, tapi pencobaan itu menjatuhkan kita supaya meninggalkan Tuhan. Di dalam kitab Yakobus bilang apa? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan itu yang kedua itu dari diri kita sendiri, keinginan daging kita, keinginan jahat kita di dalam hati ini. Kita ini semua orang berdosa. Orang berdosa itu hatinya memang jahat, betul enggak?
Kalau orang jahat, pasti semua yang dilihat itu jahat. Nah, coba uji pikiran saudara, uji. Saat saudara bergaul atau berjalan-jalan atau lagi shopping atau bagaimana, saudara lihat orang, pikiran pertama yang ada di otak saudara, di hati saudara itu apa? Yang baik atau yang buruk? Coba, yang saudara cari pertama-tama itu hal-hal baik dari orang itu atau hal-hal buruk? Coba dicek dulu. Coba kamu lihat saya, apa yang ada di pikiran saudara? Yang baik dulu atau yang buruk? Baik. Coba lihat yang di kiri kanan, kiri kanan. Lihat depan belakang, depan belakang, lihat kiri kanan, temanmu yang paling dekat, lihat. Pikiran pertama yang muncul di pikiran dan hati saudara, hal-hal baik atau buruk? Atau pemikiran yang lebih terarah kepada mencari kebaikan atau terarah kepada mencari hal-hal buruk? Kalau yang mencari kebaikan kan begini, langsung dia lihat itu orang yang dipikirkan baik. Oh, orang ini baik, begitu kan? Perawakannya baik, wajahnya baik, jalannya baik, semua pokoknya yang baik-baik saja yang dia pikirkan. Tidak ada muncul sedikit yang buruk, yang jelek. Karena memang orang baik itu seperti itu. Tapi kalau orang jelek hatinya, buruk hatinya, lain. Begitu dia ketemu orang yang dia lihat, yang dia pikirkan, semua yang jelek-jelek. Yang dia cari, pasti orang ini jelek, pasti orang ini buruk, pasti hatinya menipu, pasti wajah ini palsu, pasti ini, pasti ini. Semua pemikiran yang muncul yang pertama-tama jelek semua. Kenapa? Ya memang manusia berdosa yang begitu. Makanya coba diri saudara orang baik atau orang jahat, mudah sekali. Nggak perlu ketemu yang psikolog dan sebagainya dan asesmen itu ini. Saudara hanya berdiri dan keluar dan lihat teman-temanmu. Yang muncul pertama kali dan banyak di pikiranmu apa? Hal-hal baik atau hal-hal buruk? Kalau hal-hal baik, engkau orang baik. Kalau hal-hal buruk yang banyak, engkau orang buruk, engkau orang jelek. Udah tahu. Dan saudara akan katakan begini, oh memang saya ini orangnya jelek. Bagaimana? Saya udah tahu kok. Begitu saya keluar ketemu orang, semua yang buruk-buruk aku pikirkan tentang dia. Atau ya begitulah. Kalau saudara lihat media sosial juga begitu kan. Pikiran pertama yang muncul apa? Memang ini orang ini palsu, ada dan sebagainya. Dan lain lagi tuh. Tapi kalau dibilang, oh mungkin orang ini ada pergumulan ya, bahasanya itu berat sekali ya, mungkin dia ada pergumulan, mungkin dia orang ini terluka hatinya, itu kan masih baik pikirannya ya kan. Oh Tuhanlah berkatilah orang ini, nah itu bukti lebih baik lagi ya kan. Nah itulah diri kita yang sebenarnya. Ada keinginan di dalam hati kita yang muncul dari keinginan itu. Kalau hal baik, puji Tuhan. Kalau hal buruk, bertobatlah cepat-cepat. Karena semakin kita memikirkan yang buruk, menginginkan yang buruk dalam diri orang lain, ingin melihat hal-hal buruk dalam diri orang lain, kita semakin sengsara dalam hidup. Tidur susah dan sebagainya. Kadang ada motivasi yang ngomong, ya agak berat kalau didengar. Tulangmu bisa keropos. Buah pinggangmu bisa rusak, pankreas apa itu namanya? Pankreasmu bisa rusak, perutmu bisa rusak, otakmu bisa rusak. Kenapa? Ini loh, dikit-dikit buruk pikirannya, dikit-dikit buruk, dikit-dikit keinginannya buruk katanya. Nah, ya itu mungkin saja, ya kan? Kalau pikiran saudara sepanjang hari ini buruk saja, jelek saja, terus saudara pulang rumah majikan pun murung, nggak bahagia sama sekali. Ya kan begitu masuk rumah majikan, apalagi kalau pikiran saudara atas majikan itu semua yang jelek. Waduh, sudah susah. Kayak pulang itu ya, kayak berat tanggungannya, berat, berkilo-kilo, dan tidak ada bahagia sama sekali. Ya itulah kita manusia. Tapi kita bisa nggak sedikit cari hal-hal baik di dalam majikan kita? Oh, terima kasih majikan saya tepat waktu kasih saya 4.700, 5.000, 6.000. Terima kasih Tuhan, sehingga minggu depan aku bisa KFC. Itu kan hal baik, ya enggak?
Itu rasanya pemikirannya apa? Baik, keinginan memikirkan yang baik. Jadi pulang pun bahagia. Tapi begitu masuk rumah majikannya kan marah-marah. Matanya tajam, telinganya tajam, kukunya dari dulu tajam. Semua kata-katanya kayak tombak yang terus datang dan menusuk batin. Bagaimana cara kita berpikir baik kalau begitu? Bagaimana caranya? Ya mungkin kita bisa menurunkan kita punya kejelekan berpikir dengan mengatakan begini, majikanku lagi stres, pekerjaannya mumet, sama suaminya mungkin ada masalah besar, mungkin tagihan bayaran utang belum bayar, atau anak-anakku lagi utang sini sana bagaimana bayar, saudaraku bagaimana, ininya bagaimana, mungkin dia mengalami masalah lebih besar daripada yang aku alami. Dengan berpikir begitu, kita punya stres turun kan? Kita tidak merasa itu jahat, tapi kita empati. Oh ternyata majikan saya lebih besar masalahnya dari saya. Makanya bagaimana saya tahu? Nah itu dia reaksinya ke saya. Saya hanya menjadi apa? Penangkal petir. Penangkal petir. Berbahagialah kau sudah bisa menangkal petir, ya nggak? Petir masalah majikan kemana-mana. Nah itu keinginan itu, mau yang jelek atau mau yang baik. Nah ini mencobai kita, keinginan ini. Nah begitu kita lihat orang, pikiran kita, keinginan kita memikirkan yang jelek, itu pencobaan, ya kan? Langsung kita bilang, oh stop dulu, coba kamu mundur satu langkah ke belakang, coba pikir yang baik bagaimana. Oke, orang ini lembut orangnya, orang ini lagi berjuang untuk keluarganya, orang ini lagi berjuang mengatasi masalahnya, Tuhan tolong dia. Itu kan sudah membuat hati kita tidak jatuh di dalam keinginan yang buruk itu, ya kan? Nah itu pencobaan bisa datang untuk menjatuhkan kita dari berpikir baik menjadi orang yang berpikir jelek, begitu. Tapi aku tidak bisa, ya mintalah temanmu berdoa untukmu. Jadi begitu engkau sharing dengan temanmu lagi sharing, jangan pikir yang jelek, bilang Tuhan berkati dia, lagi pergumulannya berat, ulang-ulang, amin. Begitu saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah pencobaan itu adalah yang kedua, itu dari diri kita sendiri. Keinginan kita yang baik diubah oleh pencobaan untuk berpikir hal-hal yang buruk, yang jelek. Jadi saudara ada di mana? Keinginan saudara itu kalau ketemu orang atau ke rumah majikan, di mana yang lebih banyak, lebih besar? Nah hati-hati ya. Pencobaan ini datang, kita perlu berpikir positif. Kalau firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap, tidak ada orang yang dicobai terus bahagia. Wow, puji Tuhan saya dicobai. Bukan begitu. Pikiran kita yang ditiun, di setel, menganggap bahwa pencobaan ini memang berat, sulit, tapi saya mau lihat apa dia punya kebaikan ini. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, artinya saat kamu dicobai, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ternyata saat kita dicobai oleh keinginan-keinginan ini dan kita mulai melihat dari pencobaan ini ada hal yang baik kita bisa dapatkan, kita hanya menganggap, oh aku tetap bertahan, tidak dicobai, tidak mau dikalahkan. Oh besok ketemu orang, aku yang muncul di pikiran kita, pikiran jahat, dan kita bilang no, aku tetap bertahan. Dengan kebiasaan begitu, kita menimbulkan satu kekuatan dalam kita bahwa kita ini bisa kuat saat menghadapi apapun situasi, terutama menghadapi teman-teman atau orang lain, dan kita bisa ada kekuatan untuk memiliki pikiran yang baik, sikap yang baik, hati yang baik, walaupun ada banyak situasi, dan kita lebih dewasa, kita lebih tenang dalam hidup kita. Nah, ada banyak macam pencobaan yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti dari keinginan kita yang nomor 2 tadi itu ya. Sebab keinginan daging, nah kita harus ingat ya, keinginan daging ini, pencobaan daging atau keinginan-keinginan jahat kita ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengikuti keinginan kita yang jahat. Begitu. Firman Tuhan bilang apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Siapa yang selalu dicobai oleh hawa nafsu? Siapa yang selalu dicobai oleh kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan? Siapa yang selalu dicobai oleh perseteruan? Ingin berseteru, bermusuhan, perselisihan. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dibuat meletus.
Siapa yang dicobai oleh iri hati, memang nggak enak itu iri hati. Siapa yang tidak pernah iri hati? Yang tidak pernah itu angkat tangan. Loh, semua angkat tangan tidak terangkat. Berarti kita semua pernah mengalami yang namanya iri hati. Tapi jangan sampai iri hati yang berlebihan, yang terus-menerus menguasai kita. Iri hati itu susah hidup, betul. Siapa yang pernah sengsara kalau iri hati? Ada nggak? Pernah sengsara? Keluar terus lihat rambut orang, aduh irinya minta ampun. Baju iri, hidung orang iri, lebih cantik dari aku, iri. Terus dengar teman, aku lagi bangun rumah, iri. Aku lagi ada pacar, iri. Jadi kalau terus menerus iri hati, ini pencobaan yang datang. Dan kita tidak bisa menikmati hidup bahagia kalau kita iri. Pernah nggak saudara bahagia dengan iri? Enggak, kadang-kadang begitu kan. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, yang begitu ini nggak hidup ini, nggak hidup. Begitu buka jendela, iri. Begitu keluar, iri. Begitu pulang, iri. Aduh, tidur, iri. Ngomong sama suami, sama saudara, sama anggota keluarga yang muncul, iri. Nah ini udah sakit sudah. Sakit mental. Ya mental sakit, hati sakit. Tidak lama lagi seluruh fisik pun sakit. Biarkan saja rumput tetangga itu hijau. Ya kan, pelan-pelan lah urus rumput di rumahmu sendiri. Ya kan, satu-satu diurus, lama-lama juga hijau. Ya kan, tetangga beli sepeda langsung beli motor. Tetangga beli motor langsung cari apa? Beli apa? Mobil. Nah ini kan semua mau maju, tapi kemajuan itu dihasilkan oleh iri hati. Iri hati memaksa kita memakai apapun cara untuk mengalahkan orang lain. Iri hati itu sebenarnya itu bukan saja iri, tapi kepingin mengalahkan orang lain. Nah itu kan jahat itu, ya kan? Coba saja kalian liburan pulang Indonesia, bagaimana cara berpakaian saudara? Pakai hak tinggi. Jalan di sawah pakai hak tinggi. Jadi coba aja, kira-kira bagaimana? Kalau rumah tetangga hak tinggi semua, orang kan pada bingung. Nggak habis pikir aku. Nah kan begitu. Tapi pencobaan untuk iri hati itu selalu datang. Makanya dari diri kita sendiri kan. Nah kita mau jangan mengikuti keinginan hati yang iri. Bilang saja, it's okay. Rumput tetangga hijau, rumput tuh masih belum tumbuh, it's okay. Nothing wrong with that, it's okay. Ya kan? Yang penting kalau tetangga kadang ngomong kan, wih betul-betul aku tiap hari makan sama anak-anakku, makan daging ini, daging ini, daging ini, daging ini. Sementara saudara bilang, aku hanya makan tempe, begitu kan? Tapi tidak apa-apa, biar makan tempe asal kenyang kan? Tempe juga banyak vitaminnya. Iri itu selalu ada di sekitar kita. Jangan sampai kita itu jatuh menjadi orang-orang yang paling iri, menjadi master of iri. Ya kan? Amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Nah ini kan bagaimana ini roh pemecah ini? Orang bersahabat, kamu datang langsung menghancurkan persahabatannya. Kadang-kadang pencobaan begitu kan, kamu hancurkan persahabatannya supaya orang itu jadi sahabatmu. Nah ini kan susah. Pencobaan ini ada nggak? Ada. Kepentingan diri sendiri ada nggak? Ada. Pencobaan-pencobaan dari keinginan sendiri kita yang jahat ini, kita perlu menahan diri. No, aku tidak mau melakukan ini salah. No, aku tidak mau melakukan ini salah. Tapi dia datang terus, kita bilang no, no, no. Akhirnya kita kuat. Jadi kita pulang kampung, contoh, wah rumput tetangga hijau semua, rumahnya sudah bertiang-tiang. Ya kan? Kamu biasa-biasa saja, kamu tenang-tenang saja, senyum-senyum. Terus dia datang, kapan lagi rumahmu dibuat yang baru? Kamu tenang saja, nggak apa-apa, aku bahagia sekarang ini. Tidur punya nyenyak, sekali 8 jam kok. Makan juga cukup, sehat juga, begitu kan? Kamu bagaimana dengan rumah barumu? Ya banyak cicilan yang belum habis. Nah
ini nggak bisa tidur ini, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Mobilmu bagaimana? Oh baru, tapi silangnya masih nah. Aku tidak apa-apa, tenang, bahagia. Nah begitu kan? Jadi orang yang sudah dewasa itu tidak mudah gitu loh, terganggu. Kan percaya diri. Kamu dihina, senyum aja. Ada kan di sekarang itu, kamu dihina, kamu tidak dianggap, kamu direndahkan, kamu di apa, senyumin saja, tenang saja. Itu urusannya. Nah ini orang tidak mau dicobai. Dan firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan hatinya apa? Ada kekuatan Roh Kudus di dalam. Kalau Roh Allah sudah ada di dalam hati kita, kita ada kekuatan untuk mengalahkan kedagingan yang datang kepada. Jadi dalam beberapa hari ini lihat dirimu, lihat keinginan iblis yang mencobai kamu apa saja, suara-suara yang datang. Yang kedua, lihat keinginan hatimu, keinginan yang buruk itu yang mencobai kamu apa saja. Saat kau melihat orang lain, apa keinginan hati yang muncul di pikiranmu, ya itu perhatikan dan mulai mengevaluasi diri. Katakan, aku tidak mau menjadi orang jahat, aku mau keinginan yang baik. Kalau aku di rumah majikan, aku mau keinginan baik, pikiran baik saja. Kalau majikan begini-begini, aku men-stel pikiranku, ya hanya mengatakan mungkin dia itu ada masalah. Pikiran ya aku maklumi sajalah. Nah kan menurunkan kita punya apa? Kestresan. Makanya itu mengevaluasi diri gitu loh, memampukan. Nah jadi coba lihat pikiran dan sikap saudara di minggu ini, apa pencobaan yang datang untuk membuat saudara menjadi orang yang jahat, dan itu kalahkan dengan mengatakan tidak, aku mau menjadi orang yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Begitu.